Di era saat ini, pastinya kita sudah tahu bahwa Cina menjadi negara dengan perkembangan manufaktur paling maju di dunia. Cina yang dulunya dikenal sebagai negara miskin, negara penjiplak, atau penghasil barang dengan kualitas rendah, saat ini image itu sudah mulai hilang dengan banyaknya produk-produk Cina dan juga inovasi yang luar biasa. Bahkan Cina sudah banyak dijadikan role model dalam perkembangan kemajuan industri. Ditambah lagi, kota-kota di Cina juga sudah banyak dihiasi dengan gedung-gedung pencakar langit yang mewah dan juga dihiasi dengan tata lampu yang modern. Di Teknostory kita kali ini, kita akan bahas kisah sukses Cina dari yang awalnya hanya desa-desa berubah menjadi industri kelas dunia. Let's check this out. Hai Tekno Enthusiast, welcome back to Calvino Channel. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang perkembangan industri negara Cina, di image kalian, negara Cina itu kayak gimana sih? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sebelum Cina menjadi negara yang diperhitungkan di dunia seperti saat ini, Cina dulunya juga pernah berada dalam kondisi yang sangat berbeda dibandingkan dengan kondisi sekarang. Karakteristik utama industri Cina pada masa itu yang berkontribusi pada kemiskinan diantaranya adalah karena pemerintah yang lebih memprioritaskan pembangunan industri berat seperti baja dan juga pertambangan. Sehingga hal ini seringkali mengabaikan sektor industri ringan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya ekonomi mikro seringkali tidak berkembang dan juga kondisi sosial masyarakatnya kebanyakan tetap berada di bawah garis kemiskinan. For centuries, China was a land of artisans and peasants who struggled with small plots of land to support themselves and their families, as often as not unsuccessfully. Selanjutnya, karena kurangnya kompetisi dan juga insentif serta efisiensi produksi di Cina pada saat itu, banyak perusahaan negara yang beroperasi dengan biaya yang tinggi akan tetapi menghasilkan produk dengan kualitas yang kurang baik. Sistem ekonomi yang terpusat juga menjadi penyebab terbatasnya inovasi. Jadi perusahaan negara lebih fokus untuk memenuhi target produksi yang ditetapkan pemerintah daripada mengembangkan produk baru. Karena prioritas utama dari setiap industri di Cina pada saat itu adalah untuk memenuhi target produksi, sehingga kualitas produk yang dihasilkan menjadi sangat rendah. Konsumen menjadi hanya memiliki pilihan produk yang terbatas dengan kualitas yang kurang memuaskan. Kondisi industri yang stagnan dan juga tidak efisien ini memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di Cina pada saat itu. Contohnya karena perencanaan produksi dilakukan secara sentral oleh pemerintah pusat, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara barang yang diproduksi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan kekurangan barang-barang penting seperti makanan dan juga pakaian. Serta rendahnya kualitas produk dan terbatasnya pilihan barang juga membuat kualitas hidup masyarakat menjadi rendah. Dan juga stagnansi industri menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan pendapatan per kapita yang rendah dan juga tingkat kemiskinan yang tinggi. Kalau kita bertanya, mengapa kondisi ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan industri Cina sebelum era reformasi dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Yang pertama yaitu ideologi negara yang dianut adalah sistem komunis. Sistem komunis yang diterapkan Cina pada saat itu menekankan pada kepemilikan bersama dan juga perencanaan secara terpusat, sehingga hal ini membatasi peran sektor swasta dan tidak adanya inovasi serta persaingan yang dapat memicu kreativitas. Faktor yang lain dikarenakan pemerintah Cina waktu itu berfokus pada pembangunan militer, hal ini menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Dan faktor lainnya lagi adalah karena kurangnya insentif bagi perusahaan atau individu untuk berinovasi serta meningkatkan produktivitas. Since 1949, China has been ruled by one political party, the Communist Party. The party's leadership is enshrined in China's constitution, and it controls almost every facet of Chinese life. Masa-masa kemajuan Cina dimulai pada era Deng Xiaoping, pemimpin Partai Komunis pada akhir 1970-an. Ia dianggap sebagai arsitek di balik transformasi ekonomi Cina karena kebijakan-kebijakan yang ia luncurkan berhasil mengubah wajah industri Cina secara drastis. Sebagai contoh dari sisi reformasi kebijakan investasi, Deng Xiaoping memberikan izin bagi perusahaan swasta untuk beroperasi. Hal ini menciptakan kompetisi yang sehat dan mendorong efisiensi. Ekonomi Cina dialihkan dari sistem terpusat menjadi sistem yang lebih berorientasi pada pasar.
Harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, bukan lagi oleh pemerintah. Deng Xiaoping juga membuka pintu bagi investasi asing. Hal ini membawa teknologi baru, modal, dan juga sistem manajemen yang lebih modern ke industri dan kehidupan masyarakat Cina secara keseluruhan. Dari sisi pengelolaan kawasan khusus, Deng Xiaoping mendirikan zona ekonomi khusus atau SEZ. Deng Xiaoping mendirikan SEZ seperti Shenzhen, Zhuhai, dan Xiamen. SEZ ini menawarkan insentif khusus bagi investor asing seperti pajak yang lebih rendah dan birokrasi yang lebih sederhana. SEZ menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan juga pusat industri Cina modern seperti saat ini. Shenzhen, the trailblazer in reform and opening up, marks the 40th anniversary of the establishment of China's first special economic zone. Kemudian dari sisi orientasi hasil produksi, pemerintah Cina juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk memproduksi barang dengan orientasi ekspor. Hal ini meningkatkan pendapatan devisa dan mendorong pertumbuhan industri. Dan dari sisi pendidikan dan pelatihan, Deng Xiaoping menyadari pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga ia menginvestasikan banyak sumber daya dan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Dampak dari kebijakan Deng Xiaoping yaitu memicu pertumbuhan ekonomi yang menjadi sangat pesat. Cina berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Sektor industri di Cina berkembang sangat pesat. Cina menjadi produsen utama berbagai macam barang, mulai dari tekstil, mainan anak-anak, sampai dengan industri elektronik. Kemudian pertumbuhan industri mendorong urbanisasi di Cina bergerak dengan sangat cepat. Jutaan orang pindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan di pabrik-pabrik. Dan seperti yang kita lihat saat ini, Cina berhasil menjadi pemain utama dalam perdagangan internasional. 如果是选择一个词来形容深圳的话，我还觉得还是开放吧。 Excelling. I would say Shenzhen speed, speed, because I think that's the fastest growing city ever, in the human history development. But also when you look at China, China is very fast. But then when you look at Shenzhen, it's like a speed train. Kalau kita analisa mengapa kebijakan Deng Xiaoping ini dapat berhasil mengubah kondisi Cina yang sebelumnya miskin menjadi negara yang sangat cepat berkembang, ini dikarenakan Deng Xiaoping tidak takut untuk mengubah kebijakan jika ia tidak berhasil. Ia selalu terbuka terhadap ide-ide baru dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Deng Xiaoping juga lebih mementingkan hasil daripada ideologi. Ia berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun melakukan reformasi besar-besaran, Deng Xiaoping tetap menjaga kekuasaan Partai Komunis. Hal ini memberikan stabilitas politik yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Simpulannya, Deng Xiaoping adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah Cina. Kebijakan-kebijakan yang ia luncurkan berhasil mengubah wajah Cina dari negara agraris yang miskin menjadi kekuatan industri global. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, di channel ini kita banyak membahas seputar sains, industri, dan juga berbagai hal seputar dunia teknologi. So, stay tune dan yuk kita nonton lagi videonya. Kalau kita berbicara arah dan perkembangan industri Cina ke depannya, Cina sudah berorientasi pada inovasi dan berambisi untuk menjadi pemain utama di dunia dalam penguasaan teknologi. Maka dari itu, beberapa inovasi terbaru yang sedang digalakkan oleh Cina antara lain adalah kecerdasan buatan atau AI. Cina menginvestasikan banyak sumber daya dalam pengembangan AI, dengan aplikasi di berbagai bidang seperti pengenalan wajah, kendaraan otonom, dan juga perawatan kesehatan. Pada bidang teknologi komunikasi, inovasi Cina di bidang 5G merupakan salah satu negara pertama yang meluncurkan jaringan 5G secara komersil. Teknologi ini membuka peluang untuk berbagai aplikasi baru seperti Internet of Things dan juga pengembangan kota cerdas atau Smart City. Di bidang energi terbarukan, Cina menjadi pemimpin dunia dalam produksi panel surya dan turbin angin. Negara ini juga menginvestasikan banyak dana dalam penelitian dan pengembangan energi bersih lainnya. Dari sisi bioteknologi, Cina membuat kemajuan signifikan dalam bidang bioteknologi, terutama dalam pengembangan obat-obatan baru dan rekayasa genetika. Dan di bidang aerospace, Cina terus mengembangkan program luar angkasa ambisiusnya dengan tujuan untuk menjadi kekuatan luar angkasa utama di dunia. Simpulannya, Cina telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam industri dan juga teknologi. Dengan visi yang jelas dan investasi yang besar, Cina berpotensi menjadi kekuatan industri global yang lebih kuat lagi di masa depan. Oke, itulah dia pembahasan kita tentang perkembangan industri Cina.
dari yang dulunya desa-desa miskin hingga sekarang menjadi negara dengan kemajuan industri yang teknologinya luar biasa maju. Kalau ada yang salah atau kurang lengkap di video ini, seperti biasa kalian tambahkan saja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Sampai jumpa di Technostory berikutnya, and see ya.